Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini, tanggal 20 Januari 2024. Wah, begitu cepat saudara-saudara, hari Sabtu. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan mempercepat waktunya ini menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Semakin mendekati Tuhan datang, semakin kita makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan. Dalam Roh Kudus kita berjumpa tiap hari, tiap saat. Tapi kalau berjumpa wajah dengan wajah, nanti sudah ada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang penting hati kita kangen, rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mau dekat selalu dengan Tuhan Yesus. Sebentar kita baca firman Tuhan pada pagi ini, Keluaran pasal 5. Satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 24 tentang perjumpaan Musa yang pertama kali menghadap Fir'aun dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan agar bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Tetapi terjadi penindasan yang semakin parah buat bangsa Israel. Demikian dengan kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, banyak cobaan, masalah yang kita hadapi. Tapi jangan makin jauh dari Tuhan. Justru diizinkan sama Tuhan itu, karena iblis seperti singa mengaum-ngaum. Orang dekat dengan Tuhan semakin kencang iblis itu menyerang, supaya kita lemah. Itu maksudnya dari iblis. Kita harus tahu tipu muslihatnya. Ya, kita tahu tipu muslihat iblis. Maka dikatakan dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan seperti Yudas Iskariot yang memberikan kesempatan kepada iblis. Maka pentingnya kita perlu dekat dengan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian ini. Hanya dekat dengan Yesus saja. Jangan beri celah buat iblis, tapi selalu kita mau dekat intim dengan Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja, aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Seperti dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita kuat, kalau kita bersama dengan Yesus. Di luar Yesus kita hancur, di luar Yesus kita pasti lemah, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. We are nothing without Jesus. Nothing, gak ada arti apa-apa. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku kuat. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, amin, haleluya. Hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 62 ada ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, amin, haleluya. Gunung batu kekuatanku, tempat
tempat perlindunganku. Dialah Allah, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekalialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Bapa-Ku yang sangat kucintai. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu, bahwa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin, amin, haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salah dan kilafku Bapa. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Syukur saya kepada Tuhan. Bukti nyata Yesus luar biasa. Hidup Dia itu semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kendor. Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, semangat yang tinggi. Karena Tuhan mau pakai setiap orang yang berani. Musa dipanggil Tuhan karena sifat Musa itu pemberani, saudara. Ya pada waktu Tuhan kan lihat itu sebelum dipanggil sama Tuhan, Musa kan pernah membunuh orang karena Tuhan lihat pemberaninya. Tapi nanti dibentuk sama Tuhan, karakter kita harus jangan menjadi orang penakut, saudara. Ya, jadi harus pemberani, tapi pemberani benar. Lihat Daud, lawan Goliat, harus berani. Daniel, Sadra, Mesab, Abednego, semua contoh-contoh. Yusuf, semua contoh harus kita, tapi berani karena kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran. Itu ingat, dia tidak boleh sombong, rendah hati. Dan mari kita lihat firman Tuhan. Kenapa? Hanya dekat Allah saja. Jadi kita merasa harus andalkan Tuhan. Kita harus rendah hati, andalkan Yesus. Ya, kalau andalkan Yesus, semua Tuhan pasti campur tangan. Karena Tuhan berkata kan dalam Roma-Fasa 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. In everything in our life. Dalam segala kehidupan, di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan turut bekerja. Tapi dengan catatan, orang yang mencintai Dia harus mengasihi Tuhan. Tidak bisa kalau orang benci Tuhan, orang fasik disertai Tuhan. Tidak bisa, tidak ada ayatnya orang fasik disertai Tuhan, tidak ada. Tapi disertai Tuhan, orang yang dicinta sama Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Oleh itu mari kita mencintai Yesus dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena tadi firman Tuhan kata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah kalau kita bersama dekat dengan Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku, ayat 8 dan 9. Dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap waktu, saudara, setiap waktu, setiap saat. Hai umat anak Tuhan, curahkan isi hatimu di hadapannya. Artinya bergaul karib dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, ya. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan, karena Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa semangat saya kalau dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Karena apa? Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan, ya. Ya, nanti Tuhan lihat supaya rapot kita biru, semua selamat kita diangkat masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Keluaran pasal 5. Pertama kali Musa berhadapan berjumpa dengan Firaun. Apa yang terjadi? Mari kita baca ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Firaun di sini ya kemudian Ramses kedua nih saudara. Firaun yang pertama dulu pada waktu jumpa dengan Abraham ya, terus jumpa dengan Yusuf, baik Firaunnya itu ya. Tapi ini anaknya jahat saudara ya. Terus apa yang terjadi? Dia minta kan Musa kan disuruh Tuhan hadap Firaun. Harus berani soal jaringan penakut, berani. Ya, berani Musa dan Harun ya. Tapi memang menghadapi masalah saudara. Ya, kita baca. Setiap kita juga harus berani menghadapi hidup ini. Biarpun ada masalah menghadang kita di depan kita. Yang penting hiduplah di dalam kebenaran. Ini Musa dan Harun berani menghadap karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan, disertai tongkat, ada mujizat. Harus punya keyakinan, hidup ini harus punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus bersama kita. Jangan jadi penakut saudara. Berani karena Yesus bersama kita dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu penting ya. Terus ayat yang kedua, tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak aku akan membiarkan orang Israel pergi. Wah, sombong. Dijawab saudara, aku tidak kenal Tuhan itu siapa itu. Aku tidak kenal Tuhan. Ya, nggak boleh pergi. Coba itu Fir'aun, jahat memang saudara Fir'aun. Tapi tidak apa-apa. Diizinkan Tuhan tantangan ini dalam rangka supaya Musa dan Harun makin kuat. Demikian kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Terus ayat ketiga, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkan akhirnya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Wah, Musa dan Harun jawab saudara, bahwa Tuhan sudah berjumpa dengan Musa dan Harun, diperintahkan supaya apa? Pergi ke padang gurun untuk berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Wah, dijawab saudara. Terus berikutnya apa saudara? Jawaban Raja Mesir Fir'aun ayat 4. Tapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa bangsa ini melainkan pekerjaannya, melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaan. Wah, diusir saudara. Udah, enak aja lalai pekerjaan katanya. Udah pergi kamu. Terus lagi kata Fir'aun ya, ayat 5 lah. Lihat sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksa. Wah, karena bangsa Israel dilihat Fir'aun makin banyak saudara. Saya nanya pikirnya tidak kerja paksa, disuruh kerja paksa saudara. Ya, terus berikutnya, padahal juga Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi membuat jerami. Wah, tambah disuruh kerja paksa saudara. Fir'aun memerintahkan para mandur-mandur, tidak boleh lagi kamu antar jerami, karena jerami itu sebagai bahan untuk menambah, memperkuat, bikin batu bara. Ambil sendiri. Wah, berarti makin kerja paksa sudah. Ya, ini suatu cobaan memang, ujian, cobaan dari iblis. Ujian berarti Tuhan mau. Apakah kita berubah nggak sama Tuhan? Setia atau bagaimana? Tapi jumlah batu bata yang harus dibuat ayat 8, mereka sampai sekarang bebankan itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Dianggap pemalas saudara. Padahal kerja keras itu dianggap pemalas, itu makin ditekan oleh Fir'aun. Terus berikutnya, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, makin ditekan, diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Wah, dianggap dusta saudara, ya, makin ditekan ya bangsa Israel. Maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu, pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Wah, tambah paksa saudara. Tidak boleh ambil sendiri, tapi pekerjaan batu bara tidak boleh kurang jumlahnya. Sudah dikasih target saudara. Ayat 12. Lalu berserahlah bangsa itu ke Sultan Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas hari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Coba ini.
pengarah-pengarah itu mereka memukuli mandur-mandur, karena mandur itu orang Israel juga, saudara. Dimakin ditekan habis, dipukulin, saudara, supaya kerja keras. Ayat 15, sudah itu pergilah para mandur Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapa Tuanku berlalu seperti ini terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam waktu itu hambamu dipukuli, pada rakyat Tuanku lah yang bersalah. Coba dia lapor, saudara. Ya, mandur-mandur laporkan mandur Israel kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun apa? Tetapi ia berkata 17, ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izin kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Wah, dijawab Fir'aun bukan respon yang baik, tapi malah dia omongin pemalas. Sakit, sudah kalau segini cara. Udah kerja keras, ya, tambah dia omong pemalas padahal kerja keras sudah. Terus 18, jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tapi jumlah batu bara batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan pada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Coba tambah paksa, dan orang Israel tambah susah. Ini makin susah, mereka di dalam keadaan susah. Terus berikutnya ayat 20, waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Jadi tentunya, saudara, lapor nih mandur-mandur kepada Musa dan Harun, karena ada cerita sudah berjumpa dengan Fir'aun, bukan tambah baik, tapi tambah disuruh kerja paksa. Terus berikutnya apa kata mereka, saudara? Ayat 21. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan hukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan Allahnya. Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atau namamu, dengan jadi perlakukan umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Cobaan, saudara. Karena orang Israel mandur-mandur lapor kepada Musa dan Harun. Bukan tambah baik nih keadaannya, tambah buruk. Sampai dikatakan kiranya Tuhan memperhatikan perbuatan hukum kamu. Jadi pasti ngomel, saudara. Mandur-mandur ngomel ini, bukan tambah baik keadaannya, tapi bahkan tambah buruk. Seolah-olah engkau akan membunuh kami, kata 22. Dan Musa lalu berdoa kepada Tuhan. Dia sampaikan curhat kepada Tuhan. Dan apa jawab Tuhan? Ayat 24. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan musir mereka dan negerinya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Keluaran pasal 5, satu pasal penuh, ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya, diberkati Tuhan. Mari di sini kita belajar. Apapun tekanan-tekanan hidup, di dalam hidup ini tidak terlepas dari tekanan, tidak terlepas dari masalah. Biarpun kita dekat dengan Tuhan, ada masalah terus, tidak selesai. Ini masalah bukan tambah selesai, tapi tambah berat. Demikian pengalaman dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan. Di sini diuji iman kita, saudara. Ya, iman bangsa, setia nggak sama Tuhan, harap nggak sama Tuhan. Ya, ini penting, saudara. Sekarang gini yang gampang, saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menolong? Ayo coba saudara jawab. Kalau kita makin jauh dari Tuhan, siapa masalah itu yang bisa menolong kita? Tambah parah. Iblis bukan penolong dalam Alkitab. Tapi iblis justru dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Asal kita mau percaya kepada Tuhan. Dan kita setia, saudara. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Yang penting di sini tetap setia kepada Tuhan. Masalah boleh datang bertubi, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan, yakin sebab dia adalah penolong kita. Sebab di dalam Mazmur 46 ayat 2, saya mau bacakan, yang menjadi kekuatan buat kita. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di sini Tuhan Allah bagi kita tempat perlindungan, asal kita bersumber kepada Tuhan. Ini penting.
Kita harus imani, hayati firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan pernah bandel. Jangan pernah hanya menuntut kepada Tuhan, tapi kita tidak mau diatur sama Tuhan. Jadi pagi ini kita dengar firman Tuhan. Mari belajar kita sabar. Berharap kepada Tuhan. Semakin kencang persoalan, semakin kencang juga kita dekat dengan Tuhan. Sebab kita yakin Yesus pasti memberikan jalan keluar. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Aku tenang, ada damai sejahtera daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dialah Yesus gunung batuku. Hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita kuat. Ada kuasa Tuhan kalau kita bersama dengan Tuhan. Karena Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Melangkah dengan iman, percaya dan setia dan taat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di pihak Tuhan. Maka Allah turun tangan. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Allah berperang ganti kamu, kamu diam saja. Artinya kita banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.